Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junedi Hadianto, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 282 Kabupaten Probolinggo. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai seorang guru dari SD 1, Ibu Aulia Hayati, terkait dengan kelengkapan dan pemenuhan tugas saya di program guru penggerak mau aksi nyata modul 2, yaitu supervisi akademik. Kesempatan berikutnya saya persilahkan Mbak Aulia untuk memperkenalkan diri. Terima kasih dari Bapak. Nama saya Aulia Hayati, pendidik di SDN Jakarta 1, tepatnya ngajar di kelas 6. Terima kasih. Bu Aulia, bisa saya langsung pada program pertanyaan ya? Ngajar di kelas 6 ya. Nah, terus untuk kegiatan observasi ini, mata pelajaran apa yang ingin disajikan? Pembelajaran matematika. Terus materinya? Materinya bangun ruang. Bu Aulia pakai media apa di pembelajaran? Pakai media pembelajaran berbasis teknologi. Lebih tepatnya? Lebih tepatnya pemanfaatan Google Workspace for Education, yaitu fiturnya ada Google Slide, Google Spreadsheet, kemudian Google Form, dan Google Classroom. Terus tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada kali ini? Melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan diintegrasikan gamifikasi menggunakan fitur Google Workspace for Education, anak-anak bisa belajar matematika, memahami bangun ruang, beberapa jenis bangun ruang dengan maksimal. Pertanyaan berikutnya, Bu Aulia, kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Aulia, baik dari Bu Aulia sendiri ataupun dari anak-anak? Iya. Terkait kompetensi yang ingin saya kembangkan, jadi pembelajaran berbasis teknologi ini bisa berkelanjutan di dalam kelas sehingga anak dapat belajar dengan optimal, terutama dalam pembelajaran inti seperti matematika, kemudian bahasa Indonesia dan lain sebagainya, serta pembelajaran tambahan seperti mulok, bahasa Inggris seperti itu. Jadi semuanya. Terus terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, letak diferensiasinya sudah dipersiapkan juga? Sudah. Untuk diferensiasinya, saya akan menggunakan diferensiasi proses dan konten. Proses dan konten. Terus pembelajaran sosial emosional yang ingin dikembangkan di kali ini? Pembelajaran sosial emosionalnya yang akan saya kembangkan ini, jadi seperti biasanya di awal dan di akhir pembelajaran anak-anak dibiasakan dengan berdoa terlebih dahulu, kemudian memasukkan ice breaking, kemudian menanyakan kabar sebelum pembelajaran dimulai, dan tentunya tidak lupa saya menggunakan gamifikasi dalam pembelajaran menggunakan teknologi ini. Berarti strategi yang Bu Aulia gunakan dengan gamifikasi ya? Iya. Terima kasih Bu Aulia terkait dengan serentetan pertanyaan pra observasi ini. Saya rasa sudah cukup. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Demikianlah percakapan pra observasi saya bersama Bu Aulia yang sudah mempersiapkan pembelajaran di kelas 6 mata pelajaran matematika. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi buat kita semua. Saya Eli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berbunyi, ayo segera masuk kelas.
Touch your knees before study. Let's pray together. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ya. Semua ya? Ya. Belajar sekarang agar bisa mengikuti pembelajaran setiap hari. Untuk selanjutnya, mau tes semangatnya dulu. Semangat lagi! Dan silakan berdiri atau menyanyikan lagu belajar selanjutnya. Dalam hitungan ketiga, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sudah semua? Sudah. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Peluang muslim. Pada hari ini kita juga akan belajar terkait peluang, tapi terkait tidak peluang kecuali muslim. Sudah siap ya? Siap. Oke, selanjutnya silakan kelompoknya boleh dibuka. Sudah semua? Jika sudah, boleh pencet ke kanan. Oke. Selanjutnya, ketik classroom. Kita masuk ke classroom dulu. Di pojokan ada titik 9. Ikuti klik. Kita klik yang classroom. Titik 9. Oke, sudah berapa semua? Dalam classroom ada beberapa slide yang berisikan berdasarkan alamat dari matematika, yaitu terkait berubah. Sekarang kita akan belajar 3 berubah, yaitu pertama bola. Bola jika dilihat dari satu sisi itu berbentuk apa? Lingkaran. Contohnya di sini ada bola basket. Nah, sudah tahu semua. Tapi sebelum kita memulai pada kegiatan selanjutnya, adakah yang ingin ditanyakan? Oke, sebelum menjawab terkait contoh benda yang berbentuk ada. Kayak bisa menjawab sama katakan oke. Amina, nasi tumpeng. Karena nasi tumpeng itu alasnya berbentuk lingkaran, kemudian membentuk ke atas. Beri tepuk tangan untuk Amina. Dalam pembelajaran matematika, saya menerapkan pendekatan diferensiasi dengan membagi peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan menciptakan suasana kelas yang inklusif, di mana para peserta didik akan merasa dihargai dan didukung untuk mencapai potensi terbaik mereka.
Dengan mengintegrasikan fitur Google Workspace, tentu hal ini dapat membuat pembelajaran akan menjadi lebih interaktif dan kolaboratif. Dengan Google Classroom, saya dapat mengelola materi dan aktivitas kelas secara terpadu, dan melalui Google Slide, saya dapat menyajikan konsep matematika secara visual, sehingga para peserta didik dapat memahami materi lebih dalam. Selain itu, dengan Google Form, saya dapat memberikan kuis interaktif yang menilai pemahaman peserta didik secara langsung. Forensik milik Aji dan Haikal berbentuk bangun ruang. Dan dengan Google Spreadsheet, saya dapat memberikan ruang kolaborasi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran berdiferensiasi dan dapat memfasilitasi presentasi kelompok. Sudah selesai semua tugasnya? Sudah. Sebagai pendidik, saya selalu berupaya untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan dapat melibatkan para peserta didik. Salah satu metode yang saya terapkan adalah mengurutkan kelompok untuk presentasi menggunakan permainan roda putar. Kami dari kelompok 2 atau audio visual. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kami tadi menyimak video dan mencari pendapat untuk bangun ruang ketakutan. Kami dari kelompok 1 atau visual akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Teman-teman, kami mempunyai 4 benda, yaitu nomor 1 nasi tumpeng. Kami dari kelompok 3 atau kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Tadi kami sudah bermain tegak bagi silang. Soal nomor 1, buah semangka memiliki bentuk bangun ruang bola. Dengan cara ini, saya dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kompetitif, serta dapat mendorong para peserta didik untuk lebih siap dan percaya diri saat melaksanakan presentasi. Oke anak, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Mari kita refleksi. Tadi kita habis belajar apa saja? Bangun ruang. Iya, kita belajar bangun ruang. Apa saja tadi yang sudah kita pelajari? Bola, contoh dari bangun ruang bola. Bisa dipahami semua ya? Bisa. Kalau sudah bisa dipahami, silakan kelompoknya di sebelum kita mulai, kita nyanyikan lagu pelajar Pancasila bersama. Dalam hitungan 3 kita mulai. 1, 2, 3. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan beradab mulia. Tetap semangat belajarnya di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Dengan kelompok sangat seru sekali. Semua materi dan tugas ada di Classroom dan Google Slide. Jadi saya bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Main kuis di Google Form disertai gambar juga membuat saya lebih semangat belajar.
Terima kasih Kemendikbudristek, kami dapat belajar lebih mudah dan menyenangkan melalui teknologi yang sangat canggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nurhayati, salah satu pendidik di SDN Jangkang 1 Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Pembelajaran matematika berdiferensiasi menggunakan Google Workspace dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan terstruktur bagi para peserta didik. Dengan memanfaatkan Google Slide untuk menyajikan bahan ajar matematika, Google Form untuk quiz interaktif, Google Classroom untuk pengelolaan kelas secara terpadu, dan Google Spreadsheet untuk pengelolaan pembelajaran berdiferensiasi dan konten presentasi peserta didik, sehingga menjadikan pembelajaran menjadi lebih efektif, interaktif, dan terstruktur. Dengan beberapa fitur yang ada dalam Google Workspace, kami sebagai pendidik dapat memenuhi hak terbaik para peserta didik untuk dapat belajar sesuai dengan potensi dan gaya belajar yang dimilikinya. Kami ucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek dan PT Gama Persada Sinergi atas fasilitas dan dukungannya, sehingga kami sebagai pendidik dapat mengimplementasikan pembelajaran berbasis teknologi yang efektif dan menyenangkan. Semoga sinergi ini terus mendukung kemajuan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan wawancara dengan Ibu Aulia Nurhayati terkait dengan kegiatan pasca observasi kegiatan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kami berkesempatan didampingi oleh pengajar praktik yaitu Ibu Rizka Mahrifah. Mungkin langsung pada Bu Aulia terkait dengan pembelajaran yang sudah disampaikan pada anak-anak tadi, refleksi yang Bu Aulia dapat pembelajaran itu. Untuk refleksi setelah saya melakukan pembelajaran di dalam kelas tadi, sesuai dengan hasil refleksi pembelajaran, di akhir pembelajaran, setiap akhir pembelajaran saya menanyakan, dan seperti tadi itu anak-anak juga saya tanyakan bagaimana pembelajaran pada hari ini. Respon anak-anak, pembelajaran menyenangkan, kemudian asyik, seperti itu. Kemudian terkait pembelajaran yang saya gunakan tadi itu kan gamifikasi, dan itu sesuai dengan karakteristik para peserta didik, di mana kelas 6 ini dari kalangan Gen Z dan Gen Alpha, yang mana notabene mereka itu suka suatu hal yang menyenangkan, yang menarik, kemudian suka dengan game, cepat bosan, sehingga dengan gamifikasi ini, yang mana pembelajarannya itu berpusat pada peserta didik atau student center learning, sehingga anak-anak ini perannya bukan sebagai objek dalam pembelajaran, melainkan sebagai subjek. Itu Pak. Terus terkait dari hasil dari area pengembangan yang Bu Aulia harapkan dari percakapan kita di observasi tadi, bagaimana kalau menurut Bu Aulia? Terkait hasilnya, harapan saya pembelajaran ini tidak hanya diimplementasikan dalam pembelajaran matematika saja, tapi juga bisa diimplementasikan di semua pembelajaran, utamanya di mata pelajaran tambahan seperti bahasa Inggris, Murok, bahasa Madura, seperti itu. Dan harapannya juga bisa diimplementasikan di kelas rendah, jadi tidak hanya di kelas tinggi saja, karena gamifikasi ini tentu suatu hal pembelajaran yang memberikan stimulus yang menyenangkan, sehingga tidak hanya kelas tinggi saja yang bisa mendapatkan pembelajaran seperti ini, melainkan kelas rendah pun juga bisa. Itu Bapak. Jadi sebisa mungkin terkait dengan konten pembelajaran yang diaplikasikan di Aulia bisa dikeluarkan sejak dari kelas bawah. Iya. Terus overall kalau dari Bu Aulia sendiri, semisal ada rate 1 sampai 10, pencapaiannya sudah di angka berapa? 9. Di angka 9, luar biasa. Baik, saya lanjut pada pertanyaan yang berikutnya. Dari proses yang sudah Bu Aulia lakukan bersama anak-anak ya pada pembelajaran,
hambatan apa yang ada? Ya, dalam proses pembelajaran hambatannya tentu ada ya Pak. Apalagi di SDN Jangan 1 ini, pembelajaran berbasis teknologi itu bisa dikatakan memang suatu hal yang baru. Sehingga perlu sekali seorang guru itu telaten, harus ini ya sayangku, harus ini ya nak, seperti itu. Dan selain itu, hambatan yang harus disiapkan dalam pembelajaran itu juga banyak sekali, karena di SDN Jangan 1 ini terbatas sekali untuk akses sinyal, akses listrik, sehingga perlu sekali effort yang sangat tinggi untuk menerapkan pembelajaran berbasis teknologi. Apalagi di SDN Jangan 1 belum mendapatkan bantuan Chromebook ya Bapak, sehingga perlu sekali sebagai seorang guru, kemudian Bapak sekolah pun pasti juga akan riuh jika kita akan menerapkan pembelajaran berbasis teknologi, karena harus genset dihidupkan. Kemudian wifi juga harus optimal. Bahkan Chromebook pun juga harus pinjam terlebih dahulu seperti itu. Ya. Itu otomatis sudah menjawab pertanyaan yang terakhir Bapak ya, terkait dengan hambatan yang ada di keluarga kita di sini. Satu tadi disebutkan listriknya pun kadang-kadang ada, tapi alhamdulillah kita sudah punya genset. Terus yang kedua jaringan internet yang juga kurang stabil, ya alhamdulillah kita sudah mulai bisa menggunakan wifi di sekolah. Terus perlengkapan fasilitas sarana yang berupa Chromebook ini meskipun masih belum punya, nanti mungkin Bu Putri bisa membantu. Jadi kita bisa mendapatkan kesempatan yang sama buat anak-anak lewat program kita Melankolis, melalui langkah kolaborasi. Alhamdulillah itu bisa teratasi. Terima kasih Bu Aulia atas diskusinya, dan untuk kesempatan berikutnya saya persilakan untuk bisa menanggapi apa hasil dari awal hingga akhir. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya, dan alhamdulillah yang kedua untuk kegiatan supervisi akademik. Setelah saya lihat video pra dan saya lihat juga video observasinya sudah sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, yakni berdampak untuk kegiatan medianya pakai media teknologi, gamifikasi. Kemudian ada diferensiasi konten dan prosesnya juga sudah jalan, PSE-nya juga sudah diterapkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Aulia turut serta membantu. Sebetulnya bukan tugas ya, bukan tugas, karena juga merupakan bagian dari tupoksinya di para sekolah. Namun saat ini beliaunya sedang ada tugas di modul 2.3. Ada dua inti kegiatan kali ini, yakni supervisi akademik dan percakapan kucing. Dan kucingnya juga sudah saya lihat untuk alur ceritanya sudah jalan untuk Pak Jun. Jadi bukan hanya sekedar ngomong kayak aja, ternyata dalam supervisi akademik dibutuhkan yang namanya kucing. Gitu. Untuk Bu Aulia sendiri, ini aset yang ada di Jangan 1, muridnya Gen Z, gurunya Gen Z. Ya sudah kawin akhirnya. Jadi kita punya satu aset. Semoga aset ini bisa berdampak bukan hanya ke Bu Aulia sendiri, bukan hanya ke guru-guru, bukan hanya ke lembaga. Apa yang sudah ada semisal bisa ditularkan, monggo, karena merupakan sesuai dengan motonya ya Bu ya. Sudah tergerak, tinggal menggerakkan yang lainnya. Selamat untuk Bu Aulia, terima kasih sudah turut serta ada pada program Guru Penggerak ini, karena saya yakin dari sekian banyak pendidik tidak serta-merta Bapak Kepala Sekolah memilih. Yang pasti Bu Aulia sudah yang terbaik dari yang ada. Terima kasih atas bantuannya, partisipasinya. Sukses selalu untuk Bu Aulia, sukses selalu untuk Jangan 1. Tadi semua hambatan apa yang ada itu merupakan besar. Bagaimana cara berpikir, apa sih yang harus dilakukan oleh seorang guru? Tidak punya Chromebook, apa yang harus dilakukan? Tidak selalu minta ke bapak tangganya. Semoga dari apa yang menjadi hambatan merupakan boosternya. Harus apa? Harus berpikir bagaimana? Masa iya diam saja? Selamat berpikir untuk kemajuan Jangan 1 saat ini dan masa yang akan datang. Jadi
memiliki akses wifi itu bukan hambatan, nggak punya Chromebook juga bukan hambatan. Yang terpenting niatannya. Bu Aulia, alhamdulillah kemarin saya dengar sudah masuk ke nominasi, bukan nominasi ya Bu. Alhamdulillah. Jadi itu adalah sebuah bukti bahwa hambatan tadi yang sudah disebutkan ternyata aku nggak mau tahu katanya sih. Iya, yang terpenting adalah niatannya untuk bergerak terus maju apapun hambatannya, insya Allah bisa teratasi. Melankolis ya Pak ya? Apa Pak? Melankolis Pak? Merajut langkah lintas kolaborasi. Kolaborasi lintas sektor. Kalau boleh saya tanyakan, sektor apa saja sih yang bisa membantu sehingga jiwa ini sudah mulai melejit ya Pak? Terkait dengan program kami di sekolah yaitu Melankolis, saya coba jalin komunikasi dan kerjasama dengan lintas sektor sesuai dengan tagline-nya. Adapun yang sudah kami upayakan bersama teman-teman di SDN yang satu yaitu dengan pemerintah desa. Karena ini pemerintah desa adalah instansi yang memang menaungi dalam satu desa. Ini alhamdulillah respon dari pihak Bapak Kepala Desa dan pemerintah desa itu luar biasa buat bintang satu. Kemudian ada lagi yang nggak perlu saya ceritakan. Iya, itu garis besar. Terus yang kedua dari pihak dinas kesehatan, puskesmas Teres, alhamdulillah banyak membantu juga. Yang berikutnya itu ada Koramil Teres, ada juga Polsek Teres dan beberapa ada pihak operator rafting yang kebetulan ada dalam organisasi Federasi Arung Jeram Indonesia Kabupaten Probolinggo. Faji Probolinggo memberikan kesempatan buat anak didik kita itu turut berkontribusi dalam penyediaan bibit atlet Arung Jeram dan diminta karena sosial SD itu diminta yang usia 10 sama usia 12. Jadi untuk atlet Arung Jeram dan itu pun alhamdulillah kami mendapat kesempatan memfasilitasi anak-anak mengantarkan anak-anak menjadi versi terbaik. Versi terbaik, semoga versi terbaik masing-masing. Kemudian terkait dengan program guru penggerak, apa ini yang bisa Pak Junaidi lakukan hubungan atau korelasi antara program guru penggerak yang sudah didapat dari modul 1 sampai dengan 3 dengan melankolis? Melankolis merupakan implementasi yang memang materinya ataupun kontennya itu yang saya dapat di guru penggerak. Meskipun sebelum masuk di program guru penggerak ini saya sudah memang mendapat tugas sebagai kepala sekolah, jadi semakin mengasah kompetensi saya, memperdalam, jadi juga memperluas wawasannya. Ternyata untuk membangun sebuah komunitas belajar, satuan pendidikan itu tidak hanya cukup kepala sekolah, tidak hanya cukup dengan guru saja, tapi banyak stakeholder yang bisa dijalin komunikasi dan kerjasama untuk membangun sebuah satuan pendidikan yang bismillah luar biasa. Alhamdulillah. Jadi selamat untuk melanjutkan melankolisnya sesuai dengan versi terbaik masing-masing. Yang terpenting bukan versi masing-masing sih, versinya Jiwan ya Pak ya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih Bu Aulia. Sukses selalu untuk Pak Jun. Monggo saya kembalikan. Demikianlah percakapan pasca observasi kami bersama Bu Aulia Kreatif, talent aktor dari guru SD Kelas 1 yang sebagai guru kelas 6 dan BPK di sekarang Mahifah, dan semoga apa yang menjadi bahan dan perbincangan kami bermanfaat buat semuanya dan bisa menjadi inspirasi terutama buat melejitnya SDN yang 1 ke depan.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.